Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan di sini kami kelompok 9 ingin memaparkan hasil analisis artikel kami yang berjudul Cooperative Learning for Geometric Notion in Kids of 5 years old in Kindergarten dengan jurnal Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, volume 42, halaman 1 sampai dengan 10. Dengan tahun terbit 2023 dengan penulis Julia Osset Gigo, Ruchen Catherine Nobel Germenimo, Jesus Mary Aries Hemcho, dan Angelista Senes Castro. Dengan reviewer ada Molviani Fatunisha, Rebecca Amalia Setti, Mezzaluna Karisma Tigadia Zuri, Afina Anfarana, Firman Adi Surya, dan Sinta Hardiati, dan ada Mazaya Diaswara Kinanti. Dengan tanggal reviewer dengan tanggal 17 April 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari artikel yang berjudul Cooperative Learning for Geometric Notion in Kids of 5 years old in Kindergarten yang ditulis oleh Julia Osset Gigo dan teman-temannya. Nah, latar belakang dari artikel ini yaitu saat ini penelitian pendidikan di Amerika Latin dan Karibia berfokus pada pengembangan metodologi belajar mengajar berdasarkan pembelajaran kooperatif karena hal ini menimbulkan kebutuhan siswa untuk terus belajar dan pada saat yang sama memperkuat pengetahuan bahwa mereka masing-masing. Hal ini memperkuat konsepsi bahwa pembelajaran kooperatif menghasilkan kinerja yang lebih baik, hubungan positif, dan kesehatan mental menurut Johnson C, Johnson R, dan Johnson E pada tahun 1994. Penting untuk ditegaskan bahwa ketika menerapkan metode pembelajaran kooperatif, tidak berarti ada pembatalan pengembangan pribadi. Sebaliknya, sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan masing-masing peserta didik lebih baik digunakan karena mereka mengupayakan konstruksi pengetahuan secara kolektif. Menurut Buritica, seperti yang dikutip dalam Adams tahun 2013, pada dasarnya hal ini terjadi karena pembelajaran ini berpusat pada kerja kolektif atau kelompok. Diyakini dengan menerapkan metode ini, siswa akan mampu memperoleh dan mengembangkan keterampilannya. Manfaat penerapan metodologi ini pada anak usia 5 tahun adalah untuk menghasilkan tingkat tanggung jawab individu dan kolektif, karena kerja tim membangkitkan empati dan komitmen mereka dengan teman sebayanya untuk mencapai solusi atas masalah yang ada. Meskipun demikian, penting untuk memperkuat pemikiran logis yang telah diperoleh anak di tahun-tahun pertama kehidupannya. Keterampilan matematika yang mereka miliki akan membantu mereka mengelola situasi secara logis. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di taman kanak-kanak di Osorno, Chili, dengan 20 anak berusia antara 4-5 tahun untuk mengamati proses pemecahan masalah matematika selama program hubungan logika matematika dan kuantifikasi dengan teknik didaktik untuk pemecahan masalah melalui permainan. Diamati bahwa anak-anak merespons secara signifikan untuk pertanyaan-pertanyaan ketika strategi didaktik diterapkan untuk menarik perhatian mereka, yang memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang lebih besar untuk berkonsentrasi selama pemecahan masalah. Anak-anak selama pengembangan program ini mampu menghubungkan angka dengan kuantitas. Ketika ditanya berapa banyak ban yang dimiliki 2 mobil, pertanyaan terus-menerus diterapkan untuk mencapai solusi atas pertanyaan tersebut untuk memperoleh keterampilan dan kemampuan kognitif selama penyelesaian. Menurut Leon Casas dan Ramirez pada tahun 2016, untuk memperbaiki situasi ini, beberapa lembaga pendidikan dan guru memilih untuk memasukkan teknologi pendidikan sebagai strategi dalam proses belajar mengajar, mengingat manfaat yang akan diperoleh dari segi motivasi siswa. Namun, terbukti bahwa hal tersebut dikembangkan dalam praktik
dalam praktik buruk yang mengarahkan ke skenario yang jauh dari yang diharapkan karena alih-alih memperkaya sesi pembelajaran malah menjadi pengalih perhatian antara guru dan siswa karena masing-masing diterapkan di bawah kondisi yang sama. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari artikel ini adalah untuk mengevaluasi kejadian kooperatif dalam pengajaran geometri pada siswa yang berusia 5 tahun yang tergabung dalam lembaga pendidikan taman kanak-kanak di 3 wilayah alami Perung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, deskriptif, korelatif. 2 instrumen pengumpulan data diterapkan pada 78 siswa yang dijadikan sampel. Untuk menganalisis hubungan antara variabel digunakan rank order Spearman yang mengkonfirmasi hubungan positif di antara variabel-variabel tersebut. Oleh karena itu, pengaruh penerapan pembelajaran jenis ini memang sangat berdampak pada perkembangan logika anak. Pendidikan yang berkualitas dengan strategi pembelajaran yang optimal akan mengantarkan siswa tersebut kelak memiliki prestasi yang baik dalam ujian akademik seperti PISA. Pembelajaran berstruktur jenis ini terfokus pada pola guru siswa dan pola siswa-siswa saat mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam organisasi. Menekankan bahwa model lingkungan kerja di ruang kelas mendukung pengembangan pendidikan inklusif yang memungkinkan semua peserta menerima pendidikan yang berkualitas. Dari uraian di atas, kita dapat mengatakan bahwa kunci kemajuan intelektual anak adalah memiliki model pembelajaran yang tepat untuk merangkai pengetahuan dan keterampilan yang melekat pada logika. Jadi, terlebih dahulu akan terjamin hasil penelitian yang dilakukan pada anak usia 5 tahun. Yang bertujuan untuk mengetahui apakah memang ada hubungan antara pembelajaran yang diterimanya dengan perkembangan pengertian geometri. Hasil validasi instrumen menggunakan Cornbatch Alpha memberikan persetujuan 95,7% dan validitas 98,6%. Dengan metode konstruk konfirmatori. Dengan hasil yang baik ini, kita dapat mengukur pengaruh variabel penelitian yang telah disebutkan. Artikel tersebut membahas hasil penelitian mengenai penerapan PISA pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran geometri pada siswa berusia 5 tahun di Taman Kanak-kanak. Adapun hasil dan pembahasan dari artikel tersebut yang dapat disimpulkan adalah model pembelajaran terdiri dari situasi di mana 2 orang atau lebih berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan pengetahuan. Dalam penelitian ini, penerapan pembelajaran kooperatif pada anak usia 5 tahun di Taman Kanak-kanak telah terbukti efektif. Dengan adanya penerapan pembelajaran kooperatif ini, tingkat konsep geometri siswa meningkat, mengubah siswa menjadi protagonis dalam pelatihan mereka sendiri. Siswa dapat mengembangkan keterampilan analisis mereka, mengambil peran aktif yang dapat memungkinkan partisipasi mereka dan dalam hasil yang mereka ingin capai. Semakin banyak taman kanak-kanak yang menerapkan pembelajaran kooperatif ini, semakin baik pula anak-anak atau siswa yang dapat mengembangkan pemahaman geometri. Secara keseluruhan, model pembelajaran kooperatif ini dianggap ideal untuk siswa yang berada di wilayah Amerika Latin dan Karibia, di mana dampak pembelajaran kemiskinan dapat mempengaruhi perkembangan sosioekonomi. Penerapan pembelajaran kooperatif ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik siswa dalam ujian seperti PISA. Pada tabel 1, evaluasi bimester pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 9 anak masih dalam tahap TK pengetahuan geometri, sementara 17 anak masih dalam tahap penerapan metodologi kerja kooperatif. Perlu dicatat bahwa 56,4% anak-anak dalam penelitian ini telah mengembangkan beberapa gagasan geometris dalam hal identifikasi dan diferensiasi figur terdapat pada tabel 2. Kemudian pada tabel 3, pada uji korelasi pretest variabel penelitian ditemukan hubungan linear yang signifikan secara statistik, sedang dan berbanding lurus antara pembelajaran kooperatif dan pemahaman geometri pada anak usia 5 tahun di Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak. RS sama dengan 0,395 dan P kurang dari 0,05 pada tabel 3. Sedangkan pada tabel 4
penilaian bimester terakhir pada tahun 2019 untuk melihat perubahan perkembangan metodologi pembelajaran pada populasi penelitian diperoleh hasil sebagai berikut sesuai dengan instrumen pada pengukuran yang digunakan. Pada tabel 4 menunjukkan bahwa konsolidasi variabel pembelajaran kooperatif yang diperoleh dari penelitian dilakukan pada anak usia 5 tahun dari 3 lembaga pendidikan taman kanak-kanak. Informasi yang dianalisis pada lembar observasi menunjukkan bahwa sebagian besar anak masih dalam proses penerapan pembelajaran kooperatif. 4 diantaranya baru mengikuti kelas dengan jenis pengajaran adalah 35,9% dari total anak sudah mempelajari model ini. Berdasarkan premis yang dikemukakan di atas, saya akan menganalisis pengertian geometri yang dianut oleh anak-anak dalam penelitian ini. Berdasarkan informasi dari daftar periksa pada tabel 5, 43,6% anak-anak yang berpartisipasi dalam penelitian ini memiliki gagasan yang berkaitan dengan geometri. Total anak yang berada di survei berada di taman kanak-kanak sesuai dengan variabel gagasan geometri. Nah, yang terakhir yaitu kita memasuki pada kesimpulan dari analisis artikel ini, yaitu di mana tujuan penelitian ini mengevaluasi kejadian pembelajaran kooperatif dalam pengajaran geometri pada siswa berusia 5 tahun yang tergabung dalam lembaga pendidikan taman kanak-kanak di 3 wilayah, di mana pada artikel ini hasilnya menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif menjadi strategi yang memungkinkan anak-anak untuk berkembang tanpa kesulitan besar, menumbuhkan gagasan pembelajaran berkelanjutan dalam diri mereka. Penggabungan metodologi pembelajaran yang baik di taman kanak-kanak akan membuka kemungkinan terciptanya pendidikan yang berkualitas, sehingga memperkuat pengetahuan bawaan anak. Pada artikel ini menekankan pada pembelajaran kooperatif, maka pembelajaran kooperatif ini merupakan salah satu teknik yang tentunya akan memberikan kontribusi terhadap pendidikan, sosial, pribadi, dan kinerja anak. Karena cara kerjanya mencakup banyak bidang yang saat ini mengalami kesulitan. Dengan penelitian ini dimungkinkan untuk menentukan bahwa berkat penerapan pembelajaran kooperatif, tingkat konsep geometri meningkat, sehingga lebih dari separuh siswa pada evaluasi kedua berada dalam proses pembelajaran menengah, juga mengubah siswa menjadi lebih baik dalam proses pelatihan mereka sendiri. Kemudian mengembangkan keterampilan analisis, mengambil peran aktif dalam hasil yang mereka capai. Nah, itu tadi hasil pemaparan analisis artikel dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.